Nah akhirnya kepikiran waktu itu untuk jualan gelang tangan. Berawal dari pengen punya produk yang bisa dihasilin sendiri, terus produksinya bisa sama saya dipegang sendiri. Ini tuh kan peminat craft ya. Kalau peminat craft tuh hanya orang-orang tertentu ya Kang ya. 2 tahun bekerja, saya mulai berpikir nih gimana caranya biar si Abacus ini tuh menjadi penghasilan utama saya. Orderan yang paling pertama ditunggu itu adalah pada saat orang yang beli lewat Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sulhan Safi, bisa disapa Kang Aan. Kita mempersembahkan ruang publik. Ruang publik ini sebuah tempat kita berbicara banyak hal. Kali ini kita dalam tema The Entrepreneur. Tamu kita hari ini adalah Teh Anggi Anggraini, owner dan founder Abacus. Amin. Benar? Iya betul. Oke. Terima kasih sudah hadir Teh. Kita di studio outdoor FFT Outdoor KLCBS 100.4 KLCBS. Kita ngobrol soal apa aja sih kerjaannya Teh Anggi, panggil Teh Anggi ya. Iya. Oke. Teh pengen tahu apa sih sebenarnya bisnis Teh Anggi? Untuk saat ini saya ngerjain di bidang craft. Produknya tuh lebih fokus ke craft masker dan gelang handmade gitu. Boleh, oke. Boleh tahu ini kapan mulainya Teh? Tahun 2017. 2017. Kenapa Teteh kepikiran untuk bisnis ini? Apakah memang sudah ada warisan keturunannya? Nggak ada, justru kan gini ceritanya. Dulu kan waktu lagi kerja, jadi saya tuh kerjanya di mana? Padahal kerjanya di ini loh, ya adalah perusahaan swasta. Ya pokoknya. Boleh disebutkan sales kapal terbang. Tapi saya bukan di bagian salesnya kan. Nah, cuman pada saat kerja tuh saya pengen cari uang tambahan biar bisa kuliah gitu. Akhirnya saya kepikiran gimana ya saya bisa menjual produk yang si produknya itu saya bisa pegang produksinya sendiri gitu. Jadi kalau makanan kayaknya saya nggak terlalu all out ya, atau saya tuh nggak terlalu suka gitu kan. Padahal badannya gede tapi nggak tahu kenapa kalau makanan kayaknya saya nggak terlalu hoki gitu kalau jualan makanan. Nah akhirnya kepikiran waktu itu untuk jualan gelang tangan karena punten gelang tangan itu gelang tangan ini ada cuma oke. Nah, cewek cowok dibikinlah waktu itu si gelang tangan ini gitu. Awalnya kan teman-teman yang beli tuh hanya teman-teman yang satu kontak di WhatsApp doang gitu. Nah akhirnya karena sambil kerja jadi fokus marketingnya juga tidak terlalu baik. Iya, tidak terlalu baik karena sayanya sambil kerja pada saat itu. Jadi akhirnya karena berawal dari pengen punya produk yang bisa dihasilin sendiri, terus produksinya bisa sama saya dipegang sendiri, dan yang kepikiran pada saat itu adalah cuman gelang tangan gitu. Kenapa idenya waktu itu adalah gelang tangan? Kan sebenarnya yang lain-lain juga bisa diproduksi sendiri dan dijual sendiri. Iya, karena saya termasuk suka sama gelang tangan. Ibaratnya kayak saya tuh bisa mengapresiasi meluapkan apa yang saya rasakan gitu. Kalau misalnya saya lagi bahagia tuh saya tuh bisa ambil benang yang sesuai sama perasaan saya pada saat itu. Terus sama saya dituangkan ke gelang. Artinya untuk tahap pertama kamu bikin gelang yang bahannya apa itu? Dari benang. Dari benang. Iya. Oke. Waktu itu kepikiran langsung ke benang, kalau nggak kulit atau kayu atau apa? Nggak tahu karena saya mungkin yang bisa dijangkau bahannya pada saat itu adalah benang gitu. Jadi langsung bikin gelangnya. Iya. Waktu itu bikin beberapa biji langsung habis. Wah. Karena sekali lagi kalau misalkan marketing peminat ini tuh kan peminat craft ya. Kalau peminat craft tuh hanya orang-orang tertentu ya Kang ya. Jadi meskipun saya share di WhatsApp tuh belum tentu teman-teman WhatsApp saya bakalan suka sama produknya gitu. Ya jadi akhirnya
pada saat itu saya tetap jual karena saya merasa memang ya udah, karena kan ini cari uang tambahan aja, jadi tidak terlalu difokuskan. Cuman setelah 2 tahun bekerja, saya mulai berpikir nih gimana caranya biar si Abacus ini tuh menjadi penghasilan utama saya. Kalau saya tetap kerja, kayaknya nanti saya bakalan berpikirnya ya udahlah, karena Abacus kan penghasilan sampingan, jadi aku nggak akan fokus aja marketinginnya gitu. Akhirnya memutuskan resign dan sekarang lagi fokus ke sini. Fokus ke Abacus. Iya. Kamu membangun brand Abacus ini tahun 2017. Resign dari pekerjaan tahun 2019. Setelah 2 tahun berjalan ya? Iya, setelah 2 tahun berjalan. Apa perasaan kamu ketika ada pembeli pertama gelang kamu? Bahagia banget. Kalau teman-teman di WhatsApp mungkin ngerasanya biasa aja karena ya udah gitu, karena mereka udah kenal sama aku. Tapi kan orderan yang paling pertama ditunggu itu adalah pada saat orang yang beli lewat Instagram. Artinya mereka nggak tahu aku yang jual gitu loh kan. Nah itu benar-benar seneng banget. Oh ya Allah, ternyata karya saya tuh ada juga yang menyukai gitu ya. Ada juga yang mengapresiasi gitu. Itu orang di Bandung atau orang luar Bandung? Waktu itu orang Jogja. Orang Jogja, lumayan jauh ya. Iya. Nah sekarang setelah kamu berjalan 2017 sampai sekarang udah berapa tahun ya? 5 tahun lebih ya? 5 tahun, tapi masih ya, 4 tahun lebih lah. Nah itu ada apa tantangannya untuk membuat produk ini? Ada banget, karena sekali lagi karena kan si gelang ini itu tidak, maksudnya orang-orang tertentu itu ya kan ya yang belinya, jadi pasti dalam tantangannya saya tuh kan pengen si Abacus ini tuh menjadi penghasilan utama saya ya tiap bulan. Nah kalau misalkan saya terlalu mengandalkan produknya si gelang ini, udah pasti saya bakalan keteteran untuk kebutuhan saya sehari-hari gitu ya. Makanya pada saat itu tantangannya, apalagi ditambah pada masa pandemi, jadi orang tuh lebih mikir kayaknya untuk beli gelang tangan jangan sekarang deh gitu. Mikir bagaimana makan ya, dulu maksudnya ya? mikir 2 kali. Nah akhirnya ramelah strap masker. Iya, gantungan. Iya, gantungan tadi. Iya, jadi akhirnya saya ikutin untuk jual si strap masker juga, karena kalau saya terlalu idealis kayaknya ya saya bakalan jalan di tempat, dan mungkin kalau Abacus dilihatnya masih segini-segini aja, karena saya lihat beberapa waktu kebelakang juga memang saya kayaknya terlalu idealis dan nggak mau mencoba atau inovatif produk-produk baru dari waktu itu gitu. Kenapa pada saat pandemi kamu baru mikir kesini gitu? Karena udah kepepet. Jadi terima kasih pandemi gitu ya. Iya, terima kasih pandemi. Nah waktu itu kan kamu hanya di gelang itu ya mungkin udah 1000 pieces lebih ya terjual dalam beberapa tahun itu. Kemudian baru beralih ke gantungan masker. Perkembangannya seperti apa? Perkembangan maksudnya gimana? Perkembangan penjualan gantungan masker. Alhamdulillah ramai banget, bahkan sampai sekarang tuh masih ada pembelinya gitu kan. Apalagi waktu video saya tuh FYP di TikTok. Nah itu alhamdulillah ramai banget dan menambah konsumen baru. Jadi kamu menggunakan apa medsosnya selain Instagram juga TikTok? Iya, dan Shopee. Kamu juga marketplace juga masuk ya? Dalam perjalanannya seperti apa sih tantangannya, maksudku apakah bahan bakunya susah atau ini lebih ke produksi, karena kan kalau kerajinan tangan itu beda sama makanan ya kan, bukan sama makanan, sama ya baju gitu. Kalau misalnya kerajinan tangan tuh beda tangan pasti hasilnya beda juga gitu. Jadi kalau misalnya saya ngerjain terus tiba-tiba saya nyuruh ke ibu-ibu tuh pasti butuh waktu yang lama, nggak cukup 1 hari atau 2 hari gitu. Pasti kalau misalkan diajarin nanti tuh ada, ini benangnya kayaknya kurang rapi deh, oh ini kayaknya nggak sama deh hasilnya, padahal udah si benangnya tuh udah diukur, terus udah aku yang pisah-pisahin bahan-bahannya, tapi tetap kalau kerajinan tangan tuh kan dari hasilnya ya, dari hasil kerapihannya tuh kadang suka beda sama apa yang aku pengen. Nah makanya ini kamu sudah mulai berbagi ya, makanya ada tangan di atas, kamu masih di situ kan. Terima kasih untuk teman-teman tangan di atas dan kolaborasi untuk negeri. Jadi itu juga bagian dari itu kan? Iya. Okay. Saya tuh pertama kali
kan saya tuh orang yang menolak untuk belajar TikTok loh Kang awalnya, tapi karena berkat TDA ya, terus saya dipertemukan sama salah satu mentor buat ayo belajar TikTok, nggak apa-apa kok, karena sekarang memang zamannya gitu. Makanya saya terima kasih banyak banget nih buat teman-teman TDA Bandung. Gitu. Ya, karena itu juga yang membuat penjualan kamu jadi melejit kan. Amin. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal ini, ketika kamu sudah berbagi rezeki dengan tenaga kerja kamu dulu, kan kamu sendiri yang membuat, menjual, dan mencari bahan. Nah, sekarang prosesnya seperti apa? Kalau sekarang saya produksinya dikasihkan ke orang, tapi tetap misalnya yang pemilihan benang tuh saya yang pisahin. Jadi misalnya bikin gelang ini, saya ukur dulu nih si benangnya berapa sentimeter, terus benangnya warna apa aja, batu-batunya apa aja, sama saya diplastikin, baru sama saya dikirim ke ibu-ibu yang ada di dekat rumah. Tolong dong bikinin yang kayak gini. Nah, si strap masker juga sama, misalnya bahannya ada 3 macam nih, aku yang pisahin, terus dihitung juga misalnya ada berapa batu nih dari satu strap masker ini, terus saya plastikin, kasihin ke ibu-ibunya. Jadi mereka yang proses membuatnya aja gitu. Luar biasa. Jadi kamu sudah memberdayakan ibu-ibu di sekitar rumah kamu ya? Ya amin. Belum banyak kan, tapi insya Allah ya. Ya, insya Allah akan banyak. Ya. Kalau dulu kan cuma kamu sendiri. Iya. Kamu manajernya, kamu ownernya, kamu marketingnya. Iya. Artinya kan sekarang kamu fokus di marketing kan? Iya. Ada keluarga yang membantu, misalnya kakak, adik, atau ibu? Ibu ya? Ibu tuh paling berjasa banget nih dari saya pertama keluar brand Abakus ini, ibu yang bantu sampai sekarang gitu. Jadi itu untuk quality controlnya juga? Iya, quality control, terus nganterin belanja kalau itu. Gitu. Artinya kan ini sebuah bisnis yang menjanjikan kalau ditekuni kan? Amin, kan doain ya. Amin. Nah, amin, mudah-mudahan. Berbicara mengenai bahan baku, apa sih kelemahannya dari handmade ini? Bahan bakunya continuous apa enggak? Enggak, nah itu justru. Jadi misalnya si desain gelang ini tidak akan selamanya gitu loh kan. Misalnya saya bikin gelangnya hari ini, belum tentu 1 bulan kemudian si bahan baku yang ini tuh masih ada gitu. Jadi harus tetap oh iya minggu depan timeline untuk bikin desain baru tuh harus bener-bener rapi gitu loh kan. Misalnya hari ini bikin yang ini, oh iya minggu depan harus bikin lagi, karena pasti bahan bakunya nggak bakalan ada terus gitu. Kalau boleh aku simpulkan, aku nggak tahu angkanya berapa, tapi dari kerap ini, berdaya dengan kerap ini, kamu sudah bisa survive tanpa mengganggu, minta lagi ke orang tua. Iya, amin. Bisa menyumbang nggak untuk adik kakak? Ya, kebetulan saya tulang punggung keluarga juga. Oh amin. Hebat, luar biasa. Kalau sombong ya? Bukan sombong, jempolnya banyak. Ya baik. Teh Anggi, terima kasih sudah hadir di KLCBS. Nanti lain waktu kalau kita ada event atau kita undang lagi, mohon bersedia hadir lagi di sini. Ya, jadi kita berkolaborasi, berbagi ilmu atau pengalaman bagi orang yang mendengarkan kita di luar sana. Ya. Oh iya, nanti kita bisa buka workshop juga kan kalau mau. Boleh, kalau saya gitu. Yang ajarin. Di sini juga kita bisa jualan. Oh gitu? Ya, PO nanti ngobrol sama Bu Mimin. Oh iya, siap. Baik, itu saja obrolan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak perbincangan kita. Insya Allah kita ketemu lagi dalam The Entrepreneur minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang usahanya di dunia craft, namanya Abakus DIY. Itu kapan mulai? Tahun 2017. Apa kendalanya dari membuat barang-barang seperti craft ini? Kendalanya dari bahan baku udah pasti ya Kang, yang dari bahan baku, terus sama dari tim produksi, karena kan hasil dari yang aku bikin sama yang mereka bikin kayak biasanya suka beda gitu. Bisa diperlihatkan barang-barangnya atau produknya? Ini strap masker, strap masker yang saya jual, sama ada gelang juga. Yang pertama dibikin dulu apa? Ini gelang. Yang pertama dibikin dulu tuh gelang. Itu tahun 2017. Nah itu berjalan berapa tahun, kemudian timbullah strap masker. Maksudnya? Ya, baru scrap masker. Itu
Penjualannya gimana? Penjualannya alhamdulillah sekarang lagi ini. Kalau dari Serap Masker sendiri alhamdulillah penjualannya lagi naik. Udah di mana aja dijualnya? Di Shopee, Instagram, sama TikTok. Pembelinya dari mana aja? Pembelinya di luar Bandung alhamdulillah banyak. Kebetulan kalau lihat dari marketplace tuh kebanyakan orang Banten. Apa sih kendala dari pembuatan handicraft yang handmade? Yang handmade, kendala pembuatannya ya, kalau misalkan aku didelegasikan tugasnya ke orang lain tuh biasanya hasil yang mereka bikin itu nggak sesuai sama yang aku mau gitu biasanya. Jadi perlu beberapa waktu atau waktunya tuh cukup lama untuk ngejelasin dan istilahnya menyerahkan tugas aku ke mereka tuh nggak cukup 1 atau 2 hari. Artinya itu harus dilakukan secara intens berarti. Iya, jadi yang pertama dicontohin, yang kedua dipraktekin, terus yang ketiga nanti diliatin. Nah, kendala bahan baku seperti apa? Misalnya aku order untuk minggu ini ada, belum tentu di hari berikutnya si bahan bakunya tuh masih ada gitu. Jadi satu gelang itu dibuat untuk beberapa stok gitu. Misalnya satu gelang ada 5 stok, terus nanti kalau sudah 5 stok aku bikin desain yang baru. Cita-citanya ke depan seperti apa? Cita-cita ke depan mudah-mudahan Abakus nggak cuma penghasil gelang sama Serap Masker aja, tapi Abakus bisa buka toko manik-manik di daerah, khususnya di daerah aku sendiri ya. Mudah-mudahan cabangnya bisa seluruh Bandung. Amin. Dan penghasilan dari penjualan ini seperti apa? Untuk kebutuhan aku sehari-hari alhamdulillah mulai tercover. Bisa menjadi tulang punggung keluarga. Ya, amin. Siap.